Wah, saya bisa keluar dari bawah tangga ini ya. Berarti memang area penyimpanannya lumayan besar tuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yogi. Hari ini kita mau nge-review salah satu tipe rumah di Naira Residen 2 yang terletak di Cisauk, dekat dengan BSD Serpong, teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah show unit rumah tipe Komo A dengan luas bangunan 60 meter persegi, 2 lantai, punya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Kemudian dengan luasan kafling 7x10 atau 70 meter persegi. Teman-teman bisa lihat untuk desain bangunannya ini Skandinavian, rumah 2 lantai, tapi kelihatannya kok tinggi banget ya, kayak lebih dari 2 lantai gitu. Nah ternyata rumah ini punya attic room teman-teman. Nanti kita akan review attic roomnya kayak apa. Kayaknya sih seru. Kita mulai dulu langsung ya dari area fasad rumah. Nah ini saya berdiri di carportnya. Gede banget di carportnya nih, 5 meter kali 4,5 meter. Ini cukup buat SUV 2 nih, ataupun mobil dengan motor ya. Ini leluasa banget buat naruh kendaraan di sini. Carportnya juga sudah dikasih keramik ya. Jadi bukan hanya rabat beton, tapi ini udah di keramik nih. Jadi lebih lux lagi kelihatannya. Di samping carport yang 5 meter, karena dimensi tanahnya 7x10 atau lebar 7, ada 2 meter di sini untuk landscape atau taman kecil. Ya lumayan gede ya, 2x2 meter di sini. Jadi carportnya langsung bersisian dengan landscape. Nah, sekarang kita mau masuk ke area entrance rumahnya nih. Ini ada foyer teman-teman di sini. Foyernya lumayan nih, sekitar 2 meter kali 2,5 mungkin ya, agak panjang juga. Nah, di sini asik banget. Ada bangku beton yang, tapi ini opsional ya, karena ini rumah contoh. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini, ini nggak dapet. Tapi kayaknya bisa request deh ke developernya. Ini area buat duduk, atau kalau ada tamu bisa juga ngobrol di sini. Mungkin tamunya masih orang asing gitu ya, jadi nggak perlu masuk rumah, bisa ngobrol di sini berdua. Ya, ini buat area masuk ke dalam rumah, kita bisa buka dan pakai sepatu di sini. Kita sekarang masuk ke dalam rumahnya yuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, saya mau nunjukin nih, di sini ada teralis atau kisi-kisi dari besi hollow, kemudian ada kacanya. Ini apa namanya ya, sebelum masuk ke dalam taman ataupun area samping rumah, nah ini ada kisi-kisi kayak gini. Ini tuh dapat nih, ini bukan opsional teman-teman. Jadi ini dapat dari developernya, railingnya, kemudian kaca, lalu ada kanopi juga nih di atas bangku beton yang tadi. Ini dapat nih, memang sudah dapat seperti ini dari developernya. Ayo kita masuk ke sepatu dulu ya. Itu dulu, di sini ada area untuk nyimpen atau naruh rak sepatu ya, bisa lebih rapi di sini. Saya nyari uang jajan dulu, kan ada yang nyari ini nih, kartu. Nah teman-teman, iya, udah pakai smart door lock, jadi lebih canggih nih. Pakai ini atau pakai fingerprint juga bisa di sini. Ayo kita masuk ke rumahnya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya. Ini area living room nih, teman-teman. Rumah yang berdiri di atas tanah 7x10. Ini didesain sama arsiteknya ini oke nih. Nyaman ya. Untuk area ruang tamunya, kita bisa menempatkan sofa di sini. Kemudian TV juga bisa langsung berhadapan dengan sofa dengan ya jarak menonton yang ideal ya, nggak terlalu dekat juga. Nyaman gitu. Bisa kasih sofa 2 seperti ini ya, 2 seat. Mungkin tambah lagi 1 di sini bisa. Nah, kalau di se-unit kayak gini bentuknya. Ya. Berasa nggak nih teman-teman masuk ke area ini kok terang banget ya? Bukan cuma karena lampu, ini kita syuting siang-siang. Tapi karena di rumah ini ada beberapa bukaan yang memaksimalkan cahaya masuk ke dalam rumah. Salah satunya ini. Mereka punya taman samping nih. Rumahnya mirip dengan yang tipe sebelumnya, lebih kecil. Rumahnya terletak di kafling badan, tapi serasa rumah hook. Ada jendela mati dan pintu sliding door menuju ke arah ruang makan atau dining room. Kita lihat tuh kayak apa. Nah, jadi dari living room
atau ruang tamu, di sini ada area sekitar 2 meter kali 2,5 meter yang didesain oleh arsiteknya. Interiornya itu ini adalah dining room. Ya, bisa naruh kulkas, kabinet, sama meja makan. Nah, sebenarnya ini tuh ilustrasi aja, tergantung nanti teman-teman mau set area ini untuk apa gitu ya, untuk dining room kah atau untuk area service area itu bisa juga. Terus ini kanopi juga ini dapat ya teman-teman dari developer. Jadi memang dapatnya seperti ini. Nah, untuk area kitchen ada di sini. Ini satu area ya atau open space dengan ruang keluarga atau ruang tamu yang tadi ada TV-nya juga di sini. Jadi kitchen setnya sebelah sini, ada kitchen sink ya, standar. Kemudian ada kompor juga, kompor tanam di sini, kompor untuk memasak ada di sini. Kemudian ini ada pintu kaca ya ke area belakang. Dan ini tembus ke area yang tadi untuk area dining room. Coba kameranya ke sini. Set. Nah, rumah ini ada 3 kamar tidur. Nah, satu kamar tidurnya ada di lantai 1. Ini dia kamar tidurnya. Ayo. Nah, kamar tidur ini luasnya sekitar 7,5 meter atau 2,5 kali 3 meter ya teman-teman. Sebenarnya peruntukannya bisa untuk kamar tidur juga. Cuman untuk di show unit ini developernya ngedesain dengan interior ini walking space atau ruang kerja. Ya, jadi bisa buat ruang tidur atau bisa juga buat walking space. Ruang tidurnya bisa untuk kamar anak atau juga untuk kamar tamu. Nah, di sini kita dikasih bukaan ya untuk sirkulasi udara dan juga buat cahaya masuk. Nah, untuk kamar mandi di lantai 1 ya, ada posisinya di bawah tangga. Ini ukurannya 1 meter kali 2,5 meter ya, standar. Ada shower, ada kloset di sini. Wah. Nah, teman-teman, ini area tangganya cukup oke dengan ketinggian anak tangganya standar ya, sekitar 18 sampai 19 cm. Jadi nggak terlalu capek buat naik tangganya. Ini juga salah satu yang saya perhatiin bukaannya banyak ya, termasuk di area bordes atau tangga ini ya. Ada jendela mati di atas, sama di bawah ini ada jendela juga, tapi ini bisa buka. Bisa dibuka. Jadi kalau mau ada sirkulasi lebih, yang ini bisa dibuka. Ini penting banget nih, karena area sini kalau ada cahaya lebih nyaman ya. Ayo kita naik. Sekarang saya lagi ada di kamar tidur anak. Kamarnya ukurannya sama seperti yang di bawah tadi, 2,5 kali 3 meter. Cukup lah untuk kamar anak ya. Ada single bed, ada meja buat belajar, lemari buat pakaian. Kemudian kalau di show unit ini udah pakai vinil ya, jadi kesannya ruang tuh lebih hangat ya, lebih warm. Ada jendela bukaan ke taman samping. Jadi buka jendelanya bisa dapat cahaya dan dapat sirkulasi udara dari taman samping. Dan plusnya di show unit ini ada view danau. Asik ya. Nah, sekarang ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi di lantai 2. Pas kita masuk langsung disambut sama mini wastafel ini. Ini wastafel dilengkapi dengan top table wastafelnya. Ada area storage juga untuk penyimpanan. Ya, ini opsional ya teman-teman, nggak dapat ini nanti. Sama kaca untuk di area wastafel ini. Ya. Kemudian standar ada shower. Ini yang spesial nih teman-teman. Showernya areanya lebar banget. Ini sekitar 1,2 atau 1,3 meter ya, ini lebar banget ya. Jadi nyaman nih kalau yang size-nya big ya atau orangnya tinggi besar, ini nyaman banget buat mandi di sini. Sama ada kloset pastinya ya. Nah, ya sedikit aja nih teman-teman terkait sama area kamar mandi. Kalau biasanya untuk area shower biasanya ada perbedaan level antara lantai yang di area kloset sama lantai yang di area shower. Biasanya ada penurunan level lantai sekitar 3 atau 4 cm, sehingga pada saat kita mandi airnya nggak nyiprat-nyiprat nih ke area kloset, sehingga area kloset sama area wastafel bisa tetap kering. Tapi ini juga nggak apa-apa kalau memang penggunaan lantainya atau granitnya itu adalah lantai yang atau granit yang rustic, yang kasar, sehingga nggak membuat semua area becek dan licin. Tapi kalau mau dibuat perbedaan level, itu lebih good ya, lebih keren. Lagi menikmati nih view dari lantai 2 kamar tidur utama. Ini jendelanya gede banget nih. Sekitar 80 cm nih kali mungkin 2,2 meter tingginya. Ada 2 jendelanya, daun jendelanya. Langsung menghadap ke karpet, ke jalan depan rumah ya.
Kebetulan show unit jadi sebelahnya ada clubhouse nih, ada kolam renang. Sekarang kita lagi ada di clubhouse-nya Naira Residen 2. Clubhouse ini ada 2 lantai nih teman-teman. Jadi kalau udah beli rumah di sini bisa nongkrong-nongkrong di sini. Ada area buat kumpul-kumpul sama keluarga atau sama tetangga. Juga ada kolam renangnya di sini. Kolam renangnya lumayan luas sih. Kalau buat teman-teman ataupun keluarga anak yang mau berenang, nggak usah jauh-jauh keluar klaster, di sini udah disediain gratis. Nah, ini kamar tidur utamanya teman-teman, sekitar 3 kali 3 meter. Pasti tadi ada yang bingung, kok bisa ada anak tangga di dalam kamar utama ya? Nanti kita review. Bentuk kamar tidur utama ini 3 kali 3 meter, jadi cukup ya untuk bed king size atau queen size ya, kayak gini dengan dipannya. Mungkin kalau kita mau siasati supaya area storage-nya atau penyimpanannya lebih luas, kita bisa bikin tempat tidur yang punya area storage di bawahnya. Itu bisa disiasati kalau teman-teman nanti pada saat bikin interior bisa bikin area dipannya atau tempat tidurnya itu punya laci-laci penyimpanan supaya bisa menambah storage buat kita nyimpan baju ataupun barang-barang yang lain. Wah, saya bisa keluar dari bawah tangga ini ya, berarti memang area penyimpanannya lumayan besar tuh ya. Area penyimpanan di bawah tangga, ini tangga kemana sih? Nah, ini adalah tangga ke attic room. Nah, ini saya ada di kamar utama, tapi istri saya nih yang nge-shoot ada di atas. Nah, ini di atas itu adalah attic room nih teman-teman. Kita naik ya. Untuk tangganya, ini udah dilapisi sama vinil, tapi sebenarnya ini tangganya tangga beton nih teman-teman. Jadi kuat ya, bukan tangga yang kayu atau besi ya, tapi ini tangga beton cuman dilapisin vinil. Sebenarnya kalau untuk ukuran tangga ini lumayan kecil, tapi karena ini untuk attic room dan adanya juga di dalam kamar utama, jadi cukup. Ini sekitar 60 cm, saya masih muat di sini. Masih nyaman. Nah, di dalam kamar tidur utama kita punya special area nih. Ini attic room. Ini bisa untuk teman-teman gunakan jadi musola atau jadi tempat kerja juga bisa, atau untuk area khusus buat ibu-ibu. Kalau di sini ilustrasinya ada meja rias, ada lemari mungkin khusus untuk ibu-ibu ya, yang bajunya mungkin bisa satu lemari ini nggak cukup nih. Nah, atau kalau teman-teman punya anak kecil atau punya anak yang masih kecil yang masih belum berani tidur sendiri di kamarnya, bisa juga di sini dikasih single bed buat si kecil. Jadi bisa sama mamahnya satu kamar dengan ayah ibunya gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau beli rumah di sini atau minat dengan rumah ini tipe 6070, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, tipe Komo A di Naira Residen 2, Cisauk, dekat dengan BSD, dekat dengan pintu tol, stasiun kereta. Teman-teman yang minat bisa cek detailnya di description box kita ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.